Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bi hubbil khairi wa bi hubbi ahli khairi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imami ahli khair wa ala al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatika wa khsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pejuang-pejuang keluarga, dan sungguh kami merasakan bahwasanya begitu berat yang harus Anda jalani dengan perjuangan ini. Semoga Allah mengangkat derajat Anda semuanya. Seperti berjuang di jalan Allah, harus meninggalkan anak, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kesenangan. Semoga siapapun yang berjuang ini tidak tertipu, akan tapi semoga yang berjuang ini menemukan apa yang mereka cari, yaitu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia, dan kebahagiaan nanti di akhirat. Dan juga yakini dan sadari semuanya yang datang ke tempat ini, siapapun dia di hari kemarin, siapapun dia di saat-saat yang lalu, sejelek apapun, sejahat apapun, sebanyak apapun dosa dan kemaksiatan, ketahuilah dan sadari bahwa saat ini Anda semua telah dipilih oleh Allah untuk berkumpul di tempat mulia ini. Amin. Yakini ini pilihan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kalian semuanya, ketahuilah sudah digeser oleh Allah keinginan Anda, dan Anda tidak akan nongol di sini, Anda tidak akan kumpul di sini. Puji syukur kepada Allah. Maka syukuri nikmat ini. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memudahkan langkah kita untuk berkumpul di sini. Maka siapapun kita di hari kemarin, sebanyak apapun kesalahan kita, hari ini kita akan hijrah. Allah yang membawa kita ke sini. Dan tadi disampaikan, Masya Allah, ada program-program mulia, buah dari jerih payah kalian semuanya, anda semuanya, untuk membuat yayasan dan seterusnya. Dan ketahuilah ini adalah kemuliaan juga yang Allah pilihkan untuk kita, untuk yang ada di sini, bisa membuat yayasan untuk anak yatim, anak piatu. Dan ketahuilah ini hal yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada semua yang berjuang di yayasan tersebut ketulusan dan keikhlasan. Dan semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas yang bisa terus membantu di yayasan tersebut, orang ikhlas dan ahli surga yang hanya berpikir bagaimana melanjutkan kejayaan yayasan tersebut. Dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah pejuang-pejuang untuk umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang telah berkumpul di sini. Tadi disampaikan oleh orang tua kita, pengayom kita dari KDII, Pak Jeffrey, belum menjelaskan bahwasanya kalian semuanya ke sini ada tujuan untuk membangun rumah, bukan rumah yang dibangun, rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan. Kami tekankan bahwasanya Anda memang mencari sesuatu, akan tapi yang kami khawatirkan dan yang kami takutkan ada yang lupa, ada sesuatu yang lebih penting untuk kita cari.
Kita datang ke sini berjuang, Masya Allah, untuk mencari nafkah. Ketahuilah Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam hadis sahih, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang di sore hari, seharian kerja di sore hari, menemukan dirinya capek, kemudian berebah, dia merasakan capeknya bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari bekal hidup untuk keluarga, lalu saat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakini makna ini, yakini makna ini. Anda semua adalah berjuang. Anda berjuang, tetapi kami akan mengajak kepada yang lebih dari itu semuanya. Setelah Anda berjuang, apa yang harus kita lakukan? Kami akan mengingatkan kepada semuanya, di rumah ada anak, di rumah ada suami, di rumah ada istri. Jadikan ini adalah tadi katakan batu loncatan. Jangan terlalu lama di sini. Bergegaslah untuk kembali. Apakah Anda tidak rindu untuk menyapa anak-anak kita di pagi hari kita membangunkannya? Apakah kita tidak rindu untuk bertemu dengan sepasangan? Apakah kita tidak rindu ingin makan bersama? Apakah kita tidak rindu ingin bermesraan dengan yang halal? Dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita tumbuh sumburkan ini makna. Jangan sampai kita lalai. Alangkah banyaknya manusia yang lalai di saat mereka mencari uang, yang hanya dicari adalah uang, sehingga perlahan demi perlahan kerinduan semakin hilang dan cinta pun semakin terkikis, sehingga yang dibutuhkan adalah mana uang yang datang, orangnya tidak datang, tidak ada masalah. Ini akan menjadi sebab perpisahan. Karena yang namanya cinta harus selalu diasah dan diasuh, harus selalu diasah. Cinta harus selalu dipupuk dan ditumbuh suburkan. Maka kami ingatkan semuanya, ayo hari ini kita memandu kasih yang sesungguhnya. Kita menumbuhkan cinta yang sesungguhnya. Kita perlu hidup indah. Dalam rumah tangga harus indah dan tidak bisa ditawar. Kami sering tanyakan kepada semua yang ada di sini, keindahan Anda dengan suami sehari saja, mulai di saat Anda mendengar suaranya, kemudian Anda bisa bercengkrama dengannya, kemudian keindahan itu harus dinilai dengan uang berapa rupiah? Di saat Anda bisa membangunkan putra putri Anda, lalu Anda ikut memandikannya, memberi bedak di wajahnya, kemudian menghantarkan sekolah, menanakkan nasi untuknya, menyuapinya, memeluknya, menciumnya, berapa nilainya dan berapa harganya? Yang paham makna ini. Jangan sampai hati kita semakin hari semakin tumpul, tidak rindu keindahan. Jangan sampai hati kita semakin hari mati, tidak pernah rindu keindahan semacam ini. Hari ini ayo kita tumbuhkan kembali. Kami berharap bahwasanya semuanya setelah ini dibekali oleh Allah dengan bekal yang cukup. Dan kami berharap semuanya rizkinya ada di rumah bersama keluarga. Amin. Pulang semuanya bareng sama Buya nanti. Diajak pulang atau tidak? Kalau aminnya serius nanti cepat pulang. Ini hanya batu loncatan, jangan lama-lama. Ketahuilah yang nama bercinta adalah yang indah, dengan yang halal, dengan keturunan yang soleh-soleh. Anak kita tidak hanya butuh dengan uang, akan tapi mereka juga butuh kepada pelukan, butuh sanjungan, butuh belayan anak kita yang ada di rumah. Kami khawatir orang yang bekerja mencari duit hanya kelihatan uang, lupa kasih sayang yang sesungguhnya. Dan alangkah banyaknya manusia semacam ini, sehingga hidupnya lama-lama tidak pernah ketemu anak, tidak pernah ketemu istri, mungkin ketemu berapa tahun dan berapa tahun dan berapa tahun. Agar tapi hari ini yang punya nasib semacam ini semoga dirubah oleh Allah. Semoga rizkinya sudah dikembalikan lebih dulu oleh Allah. Semoga rizkinya sudah disiapkan di negeri sendiri. Bisa melihat orang tua Allah, bisa berbakti, bisa melihat saudara bersilaturahmi dengan dekat Allah, dan seterusnya. Baik, mari kita sekarang membangun cinta. Ketahuilah, takutlah semuanya kepada Allah. Takutlah semuanya kepada Allah. Dan kunci keindahan yang sesungguhnya adalah ternyata bukan di materi yang kalian cari. Kita punya pengajiannya orang kaya, ternyata mereka juga punya problem. Duitnya banyak katanya, mobilnya mewah, rumahnya megah, akan tapi mereka juga punya permasalahan rumah tangga. Akan tapi ketahuilah, alangkah banyaknya orang dengan rezeki yang pas-pasan, bekerja sehari untuk makan sehari, ternyata bersama terbitnya mentari dan angin pagi dan kicau burung, mereka pun bisa bercerita dengan pasangannya dengan penuh keindahan. Pergi ke sawah pun mereka dengan candaria, padahal hidupnya pas-pasan. Allah, alangkah indahnya hidup itu. Harga mati berumah tangga harus indah. Harga mati
tidak bisa ditawar. Rumah tangga harus mesra, jangan dikuasai dengan hawa nafsu kita dan ketamakan kita, sehingga keindahan yang kita cari itu ternyata kita tinggalkan. Semua manusia yang akan menikah yang dirindukan adalah kebahagiaan, akan tapi ada orang menikah sehari setelah itu harus berpisah. Yang sadar akan segera ditolong oleh Allah. Amin. Yang sadar akan segera ditolong oleh Allah, karena majelis ini majelis yang dikabul oleh Allah. Jangan diberi celah setan untuk mengganggu kita. Jangan diberi celah setan untuk merusak rumah tangga kita. Setan bisa mengganggu, merusak rumah tangga kita. Di saat orang berjauhan ada setan di tengah-tengahnya, yang mengajak untuk berzina, yang mengajak untuk bermusuhan, yang mengajak perceraian, yang mengajak pertikaian. Itulah iblis dan sentuki menghadirkan bainakumul adawata, di antara kalian permusuhan. Itulah setan. Jangan didengar itu setan, akan tapi dengar Nabi Muhammad yang mengajak kemesraan, yang mengajak keindahan. Sentuhan tangan seorang suami kepada istrinya adalah keindahan. Bermesraannya suami istri adalah lebih bagus daripada sholat rakaat-rakaat yang dilakukan di tengah malam. Alangkah indahnya. Guru cinta kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita belum belajar dari guru cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah guru keindahan, perilakunya adalah indah dengan istri. Sampai dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu kalau berada di medan laga, begitu gagahnya beliau, begitu beraninya beliau, seperti orang yang tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi ketahuilah, Nabi SAW di saat bersama istri beliau begitu indah dan mesranya, seperti beliau itu tidak pernah kenal peperangan. Allah. Orang saat bekerja akan tapi harus ada saat mesra. Saat bekerja akan mesra. Ada satu resep sebelum kita berbicara keindahan selanjutnya. Bagaimana agar dengan bekal yang ada saat ini kita bisa hidup enak? Resepnya adalah dari Nabi juga. Biasakan dengan hidup sederhana. Jangan gaya-gayaan. Ini biasanya kalau orang sudah kerja di luar negeri itu harus pakai label gaya hidupnya orang kaya, sehingga sampai di rumah hidupnya memaksa dengan gaya hidupnya orang kaya, 6 bulan anjir lagi dan nyungsep lagi. Akan tapi ini semua orang yang sadar. Semoga setelah ini dimudahkan rezekinya oleh Allah, dan dengan bekal yang ada bisa cukup. Yang menjadikan cukup adalah Allah. Biasakan dengan hidup sederhana. Sebab kita temukan banyak kalau sudah keluar negeri, misalnya keluaran dari Kuwait, keluar dari enak dari mana, itu sudah gaya hidupnya beda. Saya ingatkan, biasa yang biasa dulu makan ikan asin, saya juga suka ikan asin. Saya ketela yang dikeringkan Gatot Ponorogo itu gaplek, saya juga suka. Nggak usah gaya-gayaan. Bahkan sampai saya pernah beli gaplek di Ponorogo, mampir rumahnya orang ditinggal, katanya Pak, Buya kok bawa gaplek, jangan-jangan orang salah naruh ini. Dipikir saya tidak suka gapleknya. Kadang-kadang makanan semacam itu jadi makanan yang dirindukan. Ternyata cari ampok di Jawa Barat nggak ada, kalau di Jawa Timur, di Blitar banyak ampok. Yang ngerti ampok. Biasakan hidup dengan sederhana, itu yang menjadikan semuanya serba cukup. Permasalahan kita adalah kalau sudah kenalan di luar negeri, dan insya Allah ini yang sadar, dan ini baik semuanya. Kalau sudah kenalan di luar negeri, pulang ke Indonesia gaya-gayaan, memaksa, karena apa? Sudah terlanjur dibilang orang kaya. Biarpun harus nyungsep setelah itu. Na'udzubillah. Sadar semuanya adik-adikku. Biasakan dengan hidup sederhana. Subhanallah. Dengan baju yang menutup aurat sangat mudah, murah. Dengan baju yang sederhana, murah. Kalau Buya pakai jubah ini jangan dianggap bajunya mewah. Ini jubah ini kalau tahu kainnya juga di Tegal Gubuk nih. Hanya dijahit yang rapi. Tegal Gubuk tahu tidak? Kalau di Jakarta Tanah Abang. Cuman kalau sudah begini kelihatan di selayar televisi kayaknya mewah begitu ya. Sudah. Biasakan dengan sederhana, wahai saudara-saudariku. Dengan hidup sederhanalah indah. Kita masih ingat kefakiran itu kayak apa sih? Sekarang itu heran, orang selalu berkata tentang kefakiran. Kami masih ingat beberapa tahun yang lalu. Dulu waktu kita masih kecil, lihat bagaimana kita itu mendapatkan makanan, kadang telur itu digoreng, dicampur sama tepung, dibagi berbagi dengan saudara-saudaranya. Jelantah itu nggak ada istilah kolesterol waktu itu. Dengan kerupuk, dengan kecap pun sudah beres. Masya Allah. Apalagi sarung itu, baju itu kalau robek dijahit. Dulu ada yang anak muda di hand saplas yang nggak pakai OO, itu
Sudah itu apa. Kemudian sarung itu beli, sarung 6 bulan naik, ngetrail tuh. Tidak pernah ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah kefakiran. Sekarang semuanya cukup mengatakan fakir. Yang bikin fakir adalah hati kita tamak, suka melihat yang lebih tinggi dari kita, tersiksa sepanjang hidupnya. Biarpun dikasih 2 lembar emas, dia akan marah. Kalau saya datang ke rumah bapak-bapak ibu, tidak usah dimasakkan yang mewah, carikan rujak ulek guys. Nah, karedok yang di Cirebon nih, sudah kebosan jangan karedok. Saya sebenarnya Cirebon saya karedok, yang lain rujak ulek nih, atau pecel sama diun. Baik, ini ada hidup sederhana adalah indah. Permasalahannya gaya hidup. Kadang makan harus pakai makanan yang kita tidak pernah kenal. Ada makanan yang tidak beradab. Ya kalau makan harus mulutnya buka semua itu, Pak. Apa itu? Dikasih orang berkali-kali sampai saya belum bisa menikmati dari mana kenikmatannya begitu ya. Sudah harganya mahal ya, makanan 1 orang bisa dimakan untuk 3 orang, kembali diberikan yatim piatu tadi. Masya Allah, kita biasakan dengan sederhana. Maka kalau kita biasa dengan sederhana, keindahan akan segera kunjung tiba. Keindahan akan bersama kita. Permasalahannya adalah ketamaan. Yang belum waktunya beli motor, jangan beli motor, naik angkot lebih enak, nggak usah ngurusi mobil angkot. Saya terlintas tadi, di situ ada sepeda dijejer yang kuning-kuning itu, ya kan? Seandainya itu di Indonesia, bagi saya enak. Kalau saya pengen naik sepeda, tinggal begitu, nggak usah jaga, nggak usah ngerah, enak kan? Kalau jaga kan bingung, bannya, ininya, nyewa, muter enak. Sebetulnya kalau naik angkot lebih enak, nggak usah ngurusi mobilnya. Baik, biasakan dengan sederhana. Kalau punya mobil, alhamdulillah naik mobil. Kalau Allah berikan gedung megah, gunakan, terima gedung megah dari Allah, gunakan untuk kemuliaan. Yang diberi mobil mewah, gunakan mobil mewah kalau diberi, tapi jangan memaksa dengan itu semuanya. Rizki sudah dijatah oleh Allah. Kalau harus naik sepeda, saya juga senang naik sepeda. Naik angkot, alhamdulillah. Ada orang jemput naik angkot, ya alhamdulillah. Pakai mobil mewah, disebut naik mobil, tidak berapa apa saja. Jadi biasakan dengan kesederhanaan, itu kunci bagaimana kita menyelesaikan problem ekonomi di rumah kita. Biarpun gajinya 20 juta sebulan, tapi kalau ternyata belanjanya ngaco, tidak akan bisa benar. Kadang-kadang belanjanya ngikut bosnya waktu di luar negeri, waktu di Kuwait dulu tuh. Gaya belanjanya ke supermarket, padahal pasar tradisional ada di belakang rumahnya. Cuman sudah karena gaya, gengsi, nyongsep orang itu. Gengsi adalah kesombongan, gaya hidup lah. Utangnya banyak, gengsi, naudzubillah. Tapi semoga dibebaskan dari utang, rumah tangganya indah, diberi ketenangan hati, diberi kecukupan rezeki, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini amin yang sesungguhnya. Amin. Ayo pulang. Saya itu mikir diri sendiri, saya itu pernah. Saya itu merasakan berapa nilainya keindahan. Saya pikir semuanya bahagia, semuanya indah. Saya pengen kalau nanti lihat sama suaminya ketawa, bonceng-bonceng, Masya Allah. Semuanya tidak ada terkecuali. Amin. Amin. Baik.